Mengerjai jin yang coba mengganggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kali ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang mengerjai jin yang mencoba mengganggunya. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada hikmah yang bisa dipetik. Abu Nawas terkenal dengan sifatnya yang cerdik dan jenaka. Dengan kecerdikannya, ia selalu saja bisa mengatasi masalah yang sering membuat Baginda Raja tertawa. Namun, di balik itu semua, Abu Nawas juga terkenal dengan kejujurannya. Kejujurannya inilah yang membuat Baginda Raja bertambah sangat menyukainya. Akan tetapi, tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah bangsa jin. Mereka ingin sekali menguji sampai sejauh mana kejujuran Abu Nawas. Bangsa jin ini akhirnya sepakat untuk menguji kejujurannya. Apakah Abu Nawas bisa lolos dalam ujian kejujuran itu? Mari kita dengar ceritanya. Keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya adalah mencari kayu bakar di hutan. Dengan bermodal kapak, tiap pagi ia pergi ke hutan untuk menebang kayu. Lalu, kayu yang didapatkannya dibawa ke pasar untuk dijual. Dan dari hasil penjualannya inilah, uang itu ia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Suatu hari, di saat Abu Nawas sedang berjalan menuju hutan, kapak yang biasa ia pakai terjatuh ke dalam jurang. Dan tampaknya, tentu saja Abu Nawas tidak bisa bekerja, sebab itu adalah kapak satu-satunya, dan hal ini membuat Abu Nawas merasa sedih dan terpaksa ia pun harus pulang ke rumahnya. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar sebagai kakek tua. Hai anak muda, kenapa kamu terlihat murung? Tanya jin itu berpura-pura. Kapak saya jatuh ke jurang, kek. Padahal itu kapak saya satu-satunya. Saya jadi tidak bisa bekerja, jawab Abu Nawas dengan nada sedih. Dan mendengar jawaban tersebut, muncullah ide pada diri sang jin ini. Inilah saat yang tepat untuk menguji kejujuran Abu Nawas, pikir jin tersebut. Maukah kau kubantu untuk mengambilkannya? Tentu saja saya mau, tapi bagaimana caranya, kek? Jurang itu sangat dalam, balas Abu Nawas. Kamu tak perlu tahu bagaimana caranya. Yang aku tanyakan, kamu mau gak aku bantu mengambil kapak itu? Tanya jin itu. Saya mau sekali, kek, jawab Abu Nawas. Maka turunlah jin itu ke bawah jurang, dan saat ia hendak mengambilkan kapak Abu Nawas, tiba-tiba terbersit dalam benak jin untuk mengambil kapak yang lain. Dan jin tersebut akan menunjukkan kapak yang terbuat dari emas. Ia ingin tahu apa reaksi Abu Nawas. Wahai anak muda, apakah ini kapakmu? Tanya jin tersebut. Bukan itu, kek. Kapak saya jelek, jawab Abu Nawas. Jin itu pun kembali turun ke jurang. Dan saat ia kembali menemui Abu Nawas, ia menunjukkan kapak yang berbeda kali ini. Kali ini kapak tersebut kapak yang berlapiskan mutiara dan intan. Apakah ini kapakmu, wahai anak muda? Tanya jin tersebut. Itu juga bukan, kek. Itu bukan kapak saya. Kapak saya itu jelek dan agak karatan, balas Abu Nawas. Sejenak jin yang menyamar jadi kakek tua itu terdiam. Dia memang benar-benar orang yang jujur. Dan kemudian jin itu turun lagi ke jurang dan mengambilkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. Apakah ini kapakmu? Tanya jin tersebut. Iya betul, kek. Itu kapak saya. Terima kasih sudah menolongku, kek, ucap Abu Nawas. Kegirangan jin tersebut sangat kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Lalu ia pun berkata, Hai anak muda, andaikan kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu saya akan memberikannya kepadamu meskipun saya tahu
kalau kamu berbohong, tutur jin tersebut. Kek, saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena dengan kapak ini aku bisa menafkahi keluargaku dengan cara yang halal, ujar Abu Nawas. Dalam kondisi yang miskin ini kamu tetap bersyukur? Tanya jin itu heran. Tentu saja kek, karena rasa syukur inilah yang membuat saya senantiasa bersikap jujur, balas Abu Nawas. Jin itu pun tersenyum dengan penuturan Abu Nawas. Saya kagum sama kamu wahai anak muda. Karena rasa syukurmu dan kejujuranmu, saya akan hadiahkan kedua kapak ini untukmu, kata jin tersebut. Kemudian jin yang menyamar sebagai kakek tua itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kapak. 1 kapak jelek yang biasanya dia gunakan, kemudian kapak yang terbuat dari emas, dan satunya lagi adalah kapak yang berlapiskan mutiara dan intan. Namun ujian yang dihadapi Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Di hari berikutnya, saat ia kembali menebang pohon di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas terus mengawasi gerak-geriknya. Saya akui bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang mudah tergoda oleh harta. Tapi, bukankah lelaki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aha, aku punya ide lagi untuk mengujinya, kata jin tersebut. Ketika Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, jin itu mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci pakaian. Tanpa berpikir panjang, jin itu segera menculiknya dan menyembunyikannya di alam jin. Beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas dengan membawa kayu yang banyak. Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku membawa kayu yang banyak sekali, teriak Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun menjadi jengkel, lalu ia mencari istrinya di belakang. Tapi istrinya tidak ada, ia hanya mendapati tumpukan cucian yang belum sempat diselesaikan. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas. Karena ia khawatir, ia segera bergegas menuju kamar. Akan tetapi, tidak ada istrinya di sana. Dan Abu Nawas kemudian menjadi panik. Lalu ia mencoba mencarinya ke seluruh ruangan, namun tetap saja istrinya tidak ditemukan. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada seluruh tetangganya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Kamu di mana, wahai istriku? Ucap Abu Nawas khawatir. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, jin kembali mendatangi Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. Wahai anak muda, apa yang kau pikirkan? Kenapa wajahmu terlihat murung? Tanya jin tersebut. Istriku tiba-tiba hilang, kek, dan aku tidak tahu di mana, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir, anak muda. Aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu, balas jin itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kapak di jurang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Rupanya ia ingin kembali menguji kejujuranku, pikir Abu Nawas. Anak muda, mau ditolong kok malah melamun. Ayo ikut aku, ajak kakek itu. Abu Nawas pun menuruti ajakannya. Ia ingin tahu ujian apa lagi yang akan diberikannya. Setelah sampai di tempat yang sepi, jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu di sini sebentar." Lalu tiba-tiba jin itu menghilang. Tak lama berselang, jin itu kembali menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang wanita cantik jelita, layaknya seorang putri kerajaan. "Hai anak muda, apakah ini istrimu?" tanya jin tersebut. Abu Nawas mengamati wanita cantik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sungguh cantik dan menawan, pikir Abu Nawas.
Hai anak muda, ditanya malah bengong saja. Ini istrimu bukan? Tanya jin itu kembali. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menjawab. Benar sekali kek, itu istri saya. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar sebagai kakek tua itu tampak marah. Kamu bohong. Aku tahu ini bukan istri kamu. Hanya gara-gara wanita, kamu memilih tidak jujur. Mana rasa syukurmu yang katanya membuatmu bersikap jujur? Kata kakek tersebut. Sabar dulu kek, jangan emosi begitu. Aku tahu kalau itu bukan istriku. Tapi jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan datang lagi dengan membawa wanita yang lebih cantik. Dan bila aku kembali menjawab bukan, barulah kakek akan membawakan istri saya yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, kemudian kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik tersebut kepadaku. Kakek sendiri tahu kan, pekerjaan saya hanyalah seorang penebang kayu di hutan. Pinggang saya sering sakit kek. Saya tidak mungkin kuat bila harus melayani ketiga istri yang akan aku punya nanti, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, jin yang menyamar sebagai kakek tua langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik dan lucu. Baiklah, aku kembalikan istrimu. Jin itu pun kemudian menghilang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi